Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajar dan di sini Saya yang di Muhammad Fauzi dari mana? dari Kuningan. Adiknya nih udah berproses berapa tahun tentang kesenian? Di kesenian itu terjun lebih dalamnya sebenarnya baru 7 tahun. Cuma dari SMA juga sudah 3 tahun, berarti nyemplung ibaratnya SMA itu melihat saja. Cuma pas kuliah terjun bebas ke lapangan. Tapi kalau sekarang tuh masih berproses apa gimana? Alhamdulillah masih. Langsung saja ya. Ini kan membahas tentang kesenian daerah modern yang sekarang itu. Sekarang kesenian tuh udah mulai agak turun di era sekarang ya. Jadi apa saja elemen budaya tradisional yang perlu dijaga agar tidak punah di era modern sekarang? Oke, kalau ngomongin budaya banyak sekali ya, seperti upacara-upacara adat dalam hal agama, bahasa, dan sebagainya. Semua kita kerucutkan saja di bidang kesenian ya, di mana yang sedang saya jalani saat ini ada beberapa elemen yang harus dijaga. Pertama itu sumber dayanya, sumber daya manusianya atau pelakunya. Kalau biasa disebut itu apa? Seniman. Senimannya perlu dijaga. Salah satu elemen. Kedua apa? Kedua itu cagar-cagar budaya atau sanggarnya. Jadi harus disupport dari beberapa kalangan dan harus dilestarikan. Itu tempat untuk berprosesnya. Yang ketiga itu apa? Karyanya itu harus dilanggengkan. Artinya apa? Karyanya itu jangan sampai putus pada generasi ketika ia dibuat saja, tapi harus, kalau misalkan kita menciptakan tarian atau kita menciptakan naskah, kalau di sastra, kalau dalam seni pertunjukan teater ya naskah sama pertunjukannya itu harus dipentaskan lagi oleh generasi selanjutnya. Jadi 3 unsur atau 3 elemen yang menurut saya dalam kesenian itu harus Lalu mengapa penting untuk menjaga kebudayaan tradisional di tengah era modern ini? sangat penting sekali karena budaya kesenian itu adalah identitas bangsa ya. Jadi identitas kita sebagai makhluk sosial, karena kebudayaan itu kan tercipta dari hal-hal yang sering dilakukan. Jadi aktivitas yang dilakukan berulang-ulang sehingga itu disebut sebagai produk kebudayaan. Jadi kenapa sangat penting, yaitu identitas kita. Jadi kalau kesenian tidak ada, tidak dilestarikan, kita tidak punya identitas sebagai masyarakat yang bersosial. Lalu siapa yang bertanggung jawab dalam pelestarian ini? Kita semua ya. Jadi ada beberapa. Pertama itu ada, kalau saya kategorikan ada 3. Pertama, pelaku keseniannya, yaitu seniman. Yang kedua itu ada masyarakatnya, masyarakat luas ya. Karena kalau kalau hanya seniman yang menjaganya tidak bisa, harus ada apresiator kalau di teater maya. Jadi untuk apa? Untuk perputaran roda ekonomi dalam bidang kesenian itu sendiri. Yang ketiga adalah dari pemimpin. Jadi harus disupport juga dari atas. Jadi 3 lapisan itu, kalau diurut dari atas itu pemerintah ya, pemimpin, support kepada seniman-senimannya. Berikan karya itu apresiasi, sanggar itu dijadikan cagar budaya atau segala macam atau bentuknya. Yang penting ada upaya dari atas itu sebagai pendongkrak atau pelestari kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga itu adalah lapisan yang terakhir, masyarakat. Contohnya itu misalkan masyarakat ada hajatan, undang dangdut atau tarling segala macam, atau tari segala macam kan, itu adalah simbol dari, kalau di biologi simbiosis mutualisme. Jadi satu peristiwa di mana kita saling menguntungkan. Pelaku mendapatkan keuntungan berupa finansial, penguatan finansial untuk melanggengkan keseniannya. Masyarakat terhibur oleh kesenian itu. Terus yang atas itu
kebudayaan satu lingkup atau negara mereka itu masih terjaga warisan budaya. Jadi itu simbiosis mutualisme dalam kesenian itu yang bertanggung jawab menjaga agar tidak punah. Lalu kapan waktu yang tepat untuk memulai mengimplementasikan upaya pelestarian budaya itu? Kalau bertanya kapan waktu yang tepat untuk melestarikan kebudayaan, ya dimulai hari ini. Tidak bisa ditakar waktu besok atau nanti-nanti. Harus sekarang. Pertama, kesadaran penuh tadi dari lapisan pertama dulu, yaitu dari pelaku seni, bahwa mereka atau kita itu harus punya spirit atau pemikiran kita adalah ujung tombak dari pelestarian kebudayaan. Kalau tidak kita, ini tidak akan langgeng. Jadi pelaku seni itu harus punya pemikiran atau prinsip seperti itu ya menurut saya. Kedua, yaitu dari pemerintah. Gitu. Jadi kan itu warisan budaya. Kalau ada beberapa kan kesenian yang dijadikan daftar UNESCO atau segala macam, jadi warisan tak benda. Itu juga upaya pelestarian agar pertama tidak diklaim, dan kedua masyarakat umum tahu bahwa ini tuh dari kita dan ini kesenian patut untuk dilestarikan. Dari yang ketiganya yaitu tadi masyarakat, lapisan paling bawah. Jadi kita harus tumbuhkan kecintaan masyarakat itu oleh kesenian, minimal tertarik lah. Sebagai upayanya kan kalau pemerintah memasukkan unsur-unsur kesenian itu dalam pelajaran siswa, jadi siswa tahu kan tarian dari Jawa Barat, belum adatnya kan seperti itu contohnya. Lalu gimana kebudayaan tradisional yang dapat ditemukan di era sekarang ini? Oke, kalau sekarang mungkin ya ada biasanya ya yang masih kental itu di cagar-cagar budaya. Kalau kita kasih contoh di Cirebon itu ada keraton, di sana kan masih beberapa kebudayaan yang masih lestari, ya entah itu tarian atau acara-acara muludan dan sebagainya, panjang jimat atau segala macam. Yang kedua itu pasti di tempat tadi pelaku ini berproses di sanggar-sanggar ya. Yang ketiga di masyarakat umum, jadi mereka ada kalau di Kuningan sini itu namanya Saren Tahun. Itu tuh upacara masyarakat tentang, kalau tidak salah ya, maaf kalau salah, tentang rasa syukur kita sebagai manusia atas apa-apa yang Tuhan berikan lewat alam. Itu kan termasuk budaya yang tumbuh di masyarakat. Jadi ada 3 tempat. Terus bagaimana nih strategi atau metode efektif untuk menjaga pelestarian budaya? Oke, metode efektif ya pertama, tumbuhkan dulu rasa cinta terhadap keseniannya. Kalau sudah cinta, apapun pasti akan dilakukan juga. Termasuk itu tadi melestarikan budaya. Kedua yaitu kita harus berpikir bagaimana kesenian itu ini hidup, ditopangnya dengan apa? Pasti dengan dana. Nah, jadi pelaku seni juga tidak bisa idealis. Saya hanya berkesenian, tetapi tidak menghasilkan apa-apa dari kesenian itu. Jadi kalau pemikirannya seperti itu, tidak akan hidup kesenian. Jadi makanya idealisnya dulu harus dirubah, jangan sampai seperti itu. Selanjutnya adalah tadi dari kita harus ditopang oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah menetapkan aturan tentang kesenian atau segala macam agar ini lestari, dan masyarakat harus tadi yang pertama lagi tumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki terhadap kesenian itu sendiri. Mungkin nggak dari Aditya sendiri, apa visi misi atau tanggapan kesenian dalam di era sekarang ini? Oke, kalau tanggapan dari kesenian sekarang sebenarnya
sekarang itu sebenarnya mulai, kalau di sini sendiri ya, anak-anak muda itu mulai tumbuh rasa cinta. Minimal itu di sini tuh mereka tuh lumayan senang pada salah satu jenis kesenian. Dan kalau disebutkan tujuan saya di kesenian ini sebenarnya ya tadi, karena kecintaan saya terhadap kesenian sehingga saya ingin terus berproses gitu. Ingin berproses dan berproses. Ya mungkin cukup dari saya. Sekian dari saya. Saya buat Waalaikumsalam. Jadi jurusan pendidikan bahasa Arab. Di sini dengan Oke, baik Kak. Pendapat Kakak elemen yang harus dijaga sekarang ya, kita bisa tuh dari bahasa daerahnya, kita bisa menjaga bahasa daerah itu karena bahasa daerah itu kan penting juga kan buat bangsa itu. Nah, zaman sekarang tuh udah banyak masuk bahasa asing, jadi bahasa daerah tuh mulai punah. Jadi kita harus menjaga bahasa daerahnya, kemudian juga dari adat istiadatnya, kemudian nilai dan kebudayaannya seperti itu. seperti itu ya Kak. Nah, mengapa sih kita harus menjaga tradisional kebudayaan kita ini? Ya karena penting, kebudayaan itu identitas bangsa. Jadi kalau misalnya nggak ada nilai budaya itu kayak kurang, karena itu adalah identitas bangsa dan warisan dari leluhur kita. Jadi kita harus menjaga itu. Oh, seperti itu. Iya. Kira-kira untuk melihat dari kebudayaan tradisional saat ini, kira-kira kapan ya Kak untuk kita sebagai mahasiswa dalam melestarikannya? Kalau dibilang kapan ya itu bisa dari kemarin-kemarin, namun kita bisa juga dengan melaksanakannya sekarang ini agar nilai budaya itu tidak punah, karena sekarang kan apalagi budaya barat sudah merajalela kan di budaya kita ini, dan budaya kita itu hampir hilang. Jadi bisa kita melaksanakannya itu dari sekarang ini, kayak melestarikan, kemudian mencegah dan juga menjaga. Oke, baik Kakak. Kira-kira siapa sih yang harus menjaga kelestariannya ini? Apakah hanya orang-orang tertentu? Apakah kita sebagai mahasiswa atau siapakah itu? Ya penting sih bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan kita juga sebagai mahasiswa itu berperan penting banget. Soalnya kan yang bakal menjadi generasi muda itu kan kita sebagai mahasiswa. Nah kita juga harus perlu menjaganya, kemudian juga melestarikannya lagi seperti itu. Oke, baik Kakak, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir ya Kak ya, menurut Kakak sendiri, bagaimana sih strategi Kakak sendiri nih sebagai mahasiswa di kampus Unsibel ini untuk melestarikan kebudayaan yang udah tercatat dari nenek moyang kita ini? Bisa kita mengadakan pendidikan budaya, dan juga di kampus kita kebetulan ada UKM misalnya, contohnya ya kayak UKM teater. Nah di situ kita bisa melestarikan budaya-budaya, karena di situ masih ada budaya seperti tari, kemudian adat-adat yang lain kayak baju daerah juga masih dipakai untuk teater tersebut seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kakak. Sepertinya cukup segitu aja wawancara kami. Dan terima kasih juga untuk menyempatkan waktunya, dan selebihnya saya sendiri minta maaf jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang sek dari Kakak. Ya, Terima kasih Kak. sama. Sekian wawancara yang telah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya sendiri minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.